Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji sanjung kita aturkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang dengan izinnya hari ini kita dipertemukan kembali, khususnya keluarga dari ibunda kami, keluarga Jamaris, yang alhamdulillah pada hari ini kita juga dihadiri oleh beberapa keluarga yang sebelumnya tidak ataupun belum sempat hadir. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta, dari Bekasi. Alhamdulillah hari ini hadir mereka. Walaupun pada pertemuan yang lalu ada yang dari Turki, malah hari ini alhamdulillah istri dan anaknya masih bisa hadir untuk pertemuan ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian sebelumnya kita dibawakan oleh Ustadz Abdullah Amir Maretan, kita dibawakan tentang kajian durhaka terhadap orang tua. Insya Allah pada kajian yang ketiga ini kita akan mencoba mendengarkan kajian Ustadz tentang ketenangan dari hati. Semoga pulang dari pertemuan ini kita insya Allah banyak mendapatkan oleh-oleh untuk bekal kita, bekal dalam keseharian kita, dan tentunya juga bekal dalam amalan kita menghadap Allah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, silakan Ustadz falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ahibbati fillah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan takdir dan juga kesempatan kepada kita, khususnya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa berkumpul, menjalin silaturahim, memperkuat hubungan kekeluargaan, tentunya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar kehidupan ini semakin dipenuhi keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya menjalin atau menguatkan hubungan silaturahim, sebagaimana yang kita tahu bahwa ibadah yang satu itu atau ibadah yang satu ini adalah ibadah yang memperkuat turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari beliau, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi
wa yunsa'alahu aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, kata Rasulullah SAW, atau kama qala. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa barang siapa yang suka, yang senang rizkinya diluaskan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian usianya dipanjangkan oleh Allah, maka hendaknya dia menyambungkan tali silaturahim, kata Rasulullah SAW. Dan ini mengisyaratkan bahwa menguatkan tali silaturahmi itu adalah diantara penyebab datangnya kebaikan, rizki dan panjangnya umur, artinya datangnya keberkahan di dalam rizki dan umur atau usia yang kita miliki. Dan semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, insyaallah. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah, tidak ada satupun di antara kita kemudian yang bisa melakukan kebaikan atau kemudian tulus di dalam melakukan kebaikan, termasuk menjalin hubungan silaturahmi, jika keadaan hati kita tidak baik-baik saja. Karena sumber atau asal mula kebaikan itu adalah hati. Tempat di mana kebaikan itu muncul itu adalah hati yang ada dalam dada kita. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan bahwa, kata beliau, al-qalbu malikun, yang namanya hati itu seperti raja, wal a'dha'u junuduhu, dan anggota tubuh adalah bala tentaranya. Kemudian beliau mengatakan, in tabal malik, jika rajanya baik, tabatil junud atau tabat junuduhu, jika rajanya baik, yakni jika hatinya baik, maka anggota tubuhnya atau pasukannya pun akan baik. Ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh itu ada mudghah, ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kullu, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh. Dan hadis ini tidak berbicara tentang kesehatan, tapi yang dimaksud baik anggota tubuhnya atau tubuhnya oleh Rasulullah SAW adalah tubuh ini senantiasa akan melakukan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza fasadat, kata Nabi, jika rusak, ya, jika hatinya rusak, maka tubuhnya pun akan ikut rusak. Kata Rasulullah SAW, ala wahyal qalb, kata Rasulullah SAW, ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati yang ada di dalam dada, bukan hati liver, bukan, tapi al-qalbu itu yang ada di sini, jantung. Kalau organnya jantung, ya, itu ada di dada kita, yang menjadi sumber kebaikan di dalam kehidupan. Makanya Rasulullah SAW sibuk menjaga hatinya dan berdoa kepada Allah agar hatinya dijaga. Betul tidak? Dengan doa beliau yang selalu, kata Ummu Salamah, dalam sebuah riwayat disebutkan, kata Ummu Salamah, min aktsari du'ai Rasulullah SAW, di antara doa Nabi yang paling banyak diulang, dibaca oleh beliau adalah doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Wahai zat yang membolak-balikan hati. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, hati setiap anak Adam itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikannya sesuka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin hati ini istiqomah di atas kebaikan dan seterusnya, maka minta kepada Allah, zat yang menetapkan hati, yang bisa menjaga hati kita, untuk senantiasa menetapkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah atau di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam redaksi yang lain, lafadznya adalah bukan ya muqallibal qulub, tapi ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik.
Sharif qalbi ala ta'ati. Ini yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal gak ada keraguan hati Nabi itu di atas apa? Di atas ketaatan. Sudah paling baik, tidak mungkin kesana, tidak mungkin kesana kemari, maksudnya tidak mungkin berubah-ubah. Sudah tetap di atas kebaikan. Tapi ini menunjukkan betapa bahwa hati ini adalah sesuatu yang harus senantiasa dijaga dan dimintai penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpikir, seringkali kita berpikir bahwa hati itu bukan penentu, padahal hati adalah penentu segalanya. Bisa jadi seseorang itu amalannya sedikit atau biasa saja, tapi karena hatinya luar biasa, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq itu kata para ulama tidak mendahului sahabat yang lainnya dengan amal solehnya, tidak. Ada mungkin yang puasanya lebih hebat dari Abu Bakar, yang baca Qur'annya lebih hebat dari Abu Bakar, sholat malamnya lebih hebat dari Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Tapi hati beliau itu mengalahkan hati semua sahabat Rasulullah, bahkan mengalahkan hati semua umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Dan itu dipermisalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau hatinya Abu Bakar di satu sisi timbangan, hati seluruh umat ini di timbangan yang lain, maka lebih berat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Imannya jauh lebih kuat. Iman tempatnya di mana? Di hati sumbernya. Ya, di hati. Makanya sibuklah dengan hati dan perasaan yang ada di dalam hati ini, dalam dadanya. Ya, selalu lihat dan kemudian jaga keselamatan. Ya, tadi Pak Dokter bilang ketenangan hati. Ketenangan hati itu buah dari keselamatan hati. Ketenangan, keyakinan, tawakal atau apapun lah yang menjadi amalan hati itu akan ada jika hatinya selamat. Itu dulu yang pertama. Hatinya dulu selamat. Hatinya dulu terjaga. Dan salah satu bentuk penjagaannya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya jangan apa? Jangan kelewat. Dan sebanyak mungkin yang bisa kita baca di dalam keseharian kita. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat, yaumul qiyamah, itu juga hanya akan menyelamatkan, memberikan balasan terbaik kepada orang-orang hamba-hamba yang datang dalam keadaan membawa hati yang selamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah begini, pada hari kiamat itu, yaumala yanfa'u malun wala banun, kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana nanti itu tidak ada gunanya harta yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, sepanjang hidup bahkan sampai mati, wala banun, keturunan juga sama. Ya. Dan banyak orang itu punya keturunan bukan karena Allah, tapi karena apa? Jemaah? Karena hobi saja, syahwat mungkin, atau juga karena dunia. Merasa bahwa kalau anak banyak, yang menguatkan dunia yang dia miliki. Nanti saya kalau sudah tua, sudah sepuh dan seterusnya, nanti ada anak-anak saya yang bisa menanggung saya misalnya. Ya. Bukan kemudian karena Nabi Muhammad SAW itu akan membanggakan umatnya yang memiliki banyak keturunan. Bukan karena kemudian ingin banyak anak yang soleh yang mendoakan dirinya dan kemudian mengalirkan pahala untuk dirinya. Bukan karena itu, karena dunia. Karena kalau begitu saja niatnya gak ada gunanya. Nanti yaumul qiyamah itu gak ada gunanya. Mau anak 20, 15, 11, 12, gak ada guna. Apalagi kalau anaknya sedikit, tujuannya dunia. Cuman 2, 1, maksudnya tidak ada uzur ya. Maksud saya tidak ada uzur. Tapi sudah dibatasi dan dunia lagi alasannya. Pada hari kiamat betul-betul akan hanya menjadi kesia-siaan. Gak berguna. Sejatinya itu tidak berguna. Tapi kemudian Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat.
Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, salah satu murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa hati yang selamat itu, yang pertama adalah hati yang selamat dari kemusyrikan. Hati yang selamat dari kemusyrikan. Kemudian hati yang selamat dari penyimpangan dalam ibadah, dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang akan selamat di hadapan Allah. Kemudian juga hati yang selamat dari kemaksiatan. Dari kemaksiatan. Sehingga bagaimanapun atau apapun yang terjadi kepada diri kita kemudian, maka kita wajib kemudian selalu menyelamatkan, kemudian memperbaiki keadaan hati. Banyak orang yang sibuk dengan perbuatannya tapi tidak sibuk dengan hatinya. Betul? Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, kita diminta sama Allah itu memperbanyak amalan semata, ya, atau kemudian mendahulukan hati sebelum amalan? Yang mana, Jam? Iya, mendahulukan hati dulu kan, baru kemudian hati. Kalau sudah baik, amalan jangan ditanya. Amalan jangan ditanya. Ya, meskipun ada satu syarat lagi, amalan pun nantinya harus kemudian diverifikasi dengan apa? Dengan tata cara Rasulullah SAW. Baru itu sempurna kebaikan. Tapi begini, kalau hatinya tidak baik, jangan harap amalannya baik. Meskipun terlihat banyak, tapi amalan yang banyak ini bisa jadi kesia-siaan. Betul tidak? Betul. Di antara buktinya, Nabi menyampaikan bukti ini sebagai pengingat bagi kita semua. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi begini, bahwa akan ada 3 jenis manusia, tusa'aru bihim an-nara au jahannam yaumal qiyamah. Yang neraka jahanam itu akan dipanaskan oleh mereka dulu sebelum yang lain. Jadi sebelum orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka dulu. Siapa mereka? Ya jemaah. Siapa nih? Siapa kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? 3 jenis manusia. Mereka dulu masukkan neraka supaya panas dulu, nerakanya tambah panas dengan keberadaan mereka, karena mereka itu manusia itu di antara kayu bakarnya neraka. Jadi neraka semakin panas setelah manusia dimasukkan ke dalamnya. Nah, yang pertama kali digunakan untuk memanaskan, lebih memanaskan lagi api neraka itu siapa? 3 orang yang di dunia dikenal sebagai ahlul ibadah, sebagai ahli ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran atau qari'ul Quran. Qari, pembaca Al-Quran. Dia duluan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memasukkannya ke dalam neraka bertanya, kenapa kamu belajar Al-Quran kemudian memperindah suaramu dengan Al-Quran? Ya, karena engkau ya Allah. Ini kata orang ini karena engkau. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta, bohong. Karena hatimu gak seperti itu kenyataan. Kamu paham Al-Quran dan seterusnya, liyuqal qari, liyuqal alim, agar engkau disebut qari, disebut orang yang alim, tahu tentang Al-Quran. Faturihat finnar, maka dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Amalannya ada tidak? Banyak tidak? Banyak. Tapi karena hatinya rusak, maka semuanya menjadi sia-sia. Yang kedua siapa? Mujahid. Berjihad di jalan Allah, ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya kenapa berjihad, aku berjihad di jalanmu karena engkau. Tapi kemudian kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Ya, engkau berjihad di Tuqal, Syuja'. Jadi engkau berjihad itu supaya disebut apa? Pemberani, jagoan.
berani perang, berani melawan musuh, maka dilempar lagi masuk ke dalam neraka. Pertama kali, awwalu ma tusa'aru bihim yaumal qiyamah. Yang pertama kali dilemparkan masuk ke dalam neraka, bukan yang munafikin, musyrikin dan seterusnya, bukan. Mereka dulu. Dan yang ketiga, siapa? Dermawan. Orang yang suka berbagi. Suka berbagi. Di jalan Allah, zahirnya seperti itu. Ketika ditanya, kenapa membagikan harta di jalan Allah? Karena engkau, kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Karena rusaknya hati, hilangnya keikhlasan dari dalam dada. Menjadi bukti bahwa apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, ketika hati kita tidak baik, maka tidak ada gunanya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salamatu al-qalb atau salamatus sadr, selamatnya hati, selamatnya dada kita, itu adalah perkara yang sangat penting dan menjadi perkara yang kita perhatikan di dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya sekarang jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya kita menjaga atau menyelamatkan hati kita? Karena banyak di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu yang hidup panjang, atau mungkin hidup pun tidak panjang, tapi amalannya banyak. Namun kemudian ternyata pada hari kiamat dia tidak mendapatkan apapun dari apa yang dia kerjakan. Jamaah rahmatullah Allah. Jamaah. Iya. Ini sudah pada makan semuanya. Oh, alhamdulillah. Pantas efeknya beda. Iya. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi itu, Allah ta'ala mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, bil akhsarina a'mala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan orang-orang yang paling merugi amalan. Ya, siapa mereka? Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala itu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang perbuatan mereka di dunia ini keliru, salah, ya. Dan di antara kesalahan amalan seseorang di dunia itu, yang pertama itu ketika dia melakukannya tanpa sesuai dengan tuntunan. Yang kedua apa? Dia melakukannya dalam keadaan hatinya tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kategori dhalla sa'yuhum. Mereka dhalla, menyimpang dari yang semestinya, dari yang benar, dari yang hak. Tapi di sisi yang lain, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka berpikir tapi mengira mereka sudah melakukan yang terbaik. Mungkin kalau boleh kita bahasakan, ini seakan Allah itu sedang menggambarkan keadaan kebanyakan manusia di masa kita sekarang. Jadi merasa sudah baik, merasa sudah padahal tidak, belum benar, belum baik. Nah, yang seperti ini, kalau kemudian keadaannya seperti ini sampai diwafatkan oleh Allah, al-akhsarun, mereka itu yang paling merugi. Kalau sudah capek, sudah mengeluarkan tenaga dan energi pikiran untuk dalam tanda petik ketaatan yang dia anggap sebagai ketaatan yang benar, tapi kemudian ternyata ketika berjumpa dengan Allah, dia tidak menjumpai apapun. Bahkan bisa jadi dia menjumpai apa? Menjumpai apa? Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah membebankan kewajiban kepada kita untuk beramal benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kemudian kita tidak melakukannya, gagal dalam melakukannya, ada konsekuensi di sisi Allah. Jadi kalau ada sebagian orang yang mengatakan Allah tuh dikit-dikit azab, Allah dikit-dikit azab. Sebentar, Anda mau tanya dulu, benar nggak kalimatnya? Allah itu dikit-dikit azab, dikit-dikit azab. Tidak. Hah? Jemaah, kenapa ragu-ragu menjawabnya? Masya Allah, ini satenya enak kayaknya.
kriuk. Hah? Benar nggak? Allah itu sedikit-sedikit adab, dikit-dikit adab, dikit-dikit ngancam, dikit-dikit ngancam. Betul atau tidak? Hah? Jawabannya enggak. Enggak. Kenapa kok yang kita ingat adab, nggak ingat rahmatnya, janjinya? Satu itu dulu. Tapi kemudian, kenapa Allah juga mengancam kita dengan adab? Karena Allah itu maha adil. Ketika seseorang tidak melakukan tugasnya dengan benar, padahal Allah sudah memerintahkannya, maka setiap kesalahan itu ada konsekuensinya. Betul tidak? Jadi jangan pernah menganggap bahwa Allah itu, Allah mah adab, dikit-dikit adab. Mendingan Tuhan belah sana lah. Belah sana itu pemurah, pemaaf, bahkan Tuhannya menanggung dosa. Kan lucu. Ya, yang berbuat siapa, yang nanggung siapa? Ya, Islam nggak seperti itu. Dan itu pun Allah juga balut kemudian adabnya ini dengan kemungkinan Allah mungkin saja mengampuninya tanpa mengadab. Itu udah luar biasa rahmat Allah. Tapi betapa banyak kemudian di antara hamba-hamba Allah itu tidak sadar dan tetap gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba. Ya, makanya jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang paling merugi di hadapan Allah. Dan di antara penyebabnya hati. Selalu ingin dilihat kebaikannya oleh orang. Misalkan selalu ingin dibalas kebaikannya oleh makhluk. Dan kemudian menjadikan amalan akhirat untuk dunia. Misalkan salah satu contohnya, ini kerusakan hati. Pak, kenapa banyak sholawat? Pas ditanya, saya lagi ada hajat. Apa hajatnya? Pengen beli rumah. Ya, disolawatin aja. Ini namanya amalan akhirat dilakukan tujuannya untuk apa? Dunia. Nggak begini caranya dalam Islam. Kalaupun sampai terjadi, benar kejadian, maka itu tanda apa? Coba jemaah, sampai kejadian nih disolawatin 2 juta kali, agak mungkin kita 2 juta kali, 1000 kali kejadian, entah dari mana datang rizkinya kebeli. Itu tanda apa? Padahal kebetulan aja. Masya Allah. Ini jawaban fitrah ini. Ya. Tapi tentunya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Itu takdir Allah dan tujuannya, kata para ulama, Allah mengistidraj seseorang yang meyakini perkara yang keliru dan kemudian melakukan yang salah, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sedang salah, dan Allah mempersiapkan hukumannya kelak pada hari kiamat. Jadi bukan karena amalan itu benar. Jadi jangan salah paham. Ini bukan menyalahkan sholawat. Demi Allah, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk cinta apa? Sholawat. Jadi keliru orang yang mengatakan bahwa wah, berarti ini nggak boleh banyak sholawat. Bukan gitu. Tapi sholawat itu ibadah, dan ibadah itu harus apa? Harus ikhlas dan sesuai contoh. Betul? Sepakat? Baik, sebelum saya lanjutkan, sholawat yang terbaik itu yang seperti apa? Silakan dijawab jamaah, atau saya tunjuk? Silakan dijawab saja sendiri. Silakan, siapa yang mau jawab? Sholawat yang terbaik itu yang seperti apa? Yang dicontohkan Rasulullah. Yang contohkan Rasul yang terbaik itu yang seperti apa? Siapa yang bilang Ibrahimiyah? Antum? Iya betul. Jangan tekan gitu. Betul. Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu yang seperti apa? Jangan dijawab dulu lihat tuh. Saya pengen tahu yang lain. Tahu apa enggak? Sholawat Ibrahimiyah itu seperti apa?
Padahal Bapak Ibu sering baca nih setiap hari. Sholawat yang dibaca ketika tahiyat akhir itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Ya, ini kalau saya tanya pasti hafal insya Allah ya, betul? Insya Allah. Bisa dibaca pelan nggak baca sholawatnya atau bacanya cepat? Karena biasanya kalau tahiyat itu atahiyatulillah wabarakatuh suratul tabiat. Betul nggak? Coba kalau dibaca pelan bisa nggak? Silahkan. Siapa yang bilang bisa tadi? Silahkan dibaca. Coba. Dibaca. Coba dicoba. Siapa yang mau coba aja silahkan. Selain ibu, siapa? Silahkan. Ayo. Barang siapa membaca satu salawat mendapatkan balasan berapa? 10 kali lipat. Kalau antum aja yang bilang. Ya, pakai ini biar keras. Allahumma sholli ala Muhammad Nah. wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masya Allah. Ahsan. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Namun kemudian sholawat ini digunakan, dibaca sesuai dengan aturan. Dan dilakukan juga karena menginginkan balasan di sisi Allah. Ini yang namanya ikhlas. Bukan kemudian menjadikan amalan akhirat untuk dunia. Nah, kembali kepada keadaan hati Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ketika Allah selamatkan hatinya dari kotoran-kotoran yang menodai dan merusaknya. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW itu dibelah, dioperasi oleh Jibril 2 kali. Betul? Coba, siapa yang tahu yang pertama kapan? 2 kali. Nabi itu dibelah dadanya 2 kali. Yang pertama kapan? Ibu-ibu, bapak-bapak ketika anak-anak. Ya. Berapa? Enggak, belum 9 tahun. Kurang lagi. Ya, 4 tahun. Usia 4 tahun ketika beliau di mana? Nah, ketika masih di bawah pengasuhan atau susuan siapa? Halimatus Sa'diyah di Bani Bakar. Ya, dibelah, kemudian dibersihkan apanya? Dadanya. Dari kotoran dibersihkan, dicuci. Dan yang kedua ketika kapan? Ketika Mi'raj. Itu atau Isra Mi'raj dibersihkan dan dibuang bagian satu gumpal darah yang kata Jibril ini bagian syaitan yang ada dalam dadamu. Dibuang. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu menjadi manusia yang paling bersih, hatinya yang paling selamat. Sehingga tidak ada ceritanya Nabi kemudian berniat bermaksiat, kemudian hasad sama orang, kemudian dendam sama orang, atau ingin mengadu domba di antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan begitu juga kemudian keadaan mereka-mereka yang berhak masuk ke dalam surga Allah. Jadi ketika mereka mau masuk surga, yang dibersihkan pertama kali kemudian yang dijadikan inti kebersihan itu adalah hatinya dulu. Jadi masuk ke dalam surga dalam keadaan bersih. Makanya diselesaikan semuanya di luar surga. Ada yang diazab dulu, ada yang kemudian melewati sirat, dan terakhir sebelum masuk surga, kalau masih ada sisa kezaliman diselesaikan, sehingga masuk surga itu udah nggak ada masalah sama siapapun. Dan di dalam surga mereka tidak akan pernah punya hasrat sedikit pun untuk melakukan keburukan. Makanya Allah bilang dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami akan cabut dari dalam dada mereka, dari dalam hati mereka. Ketika mereka masuk surga,
Perkara ghil itu kebencian kepada saudara yang lain. Sehingga mereka menjadi saudara, mereka akan duduk bareng di atas kasur-kasur di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia itu yang namanya hati benci itu, jamaah rahmatillah Allah, selalu apa? Sering terjadi atau jarang terjadi? Jamaah? Sering. Ya, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak? Ada saja di benak itu. Ya, bahkan kadang-kadang kita bisa sebel sama orang gara-gara lihat mukanya, betul tidak? Ya, nggak tahu, enak aja lihat mukanya. Ya betul. Gak punya dosa, gak punya salah, baru pertama kali lihat, nggak tahu, aneh banget gitu ya. Gak tahu, kayak enak aja, gak suka aja. Ya, apalagi punya muamalah, punya interaksi. Dan musibah ini menimpa semua orang, termasuk mereka-mereka yang punya hubungan darah. Saudara benci satu sama lain itu lumrah. Lumrah enggak? Saya mau tanya. Lumrah. Benar atau salah? Salah, tapi bukan berarti karena lumrah biasa lah, namanya juga saudara. Enggak gitu. Kebencian itu harus dibuang. Kenapa? Ketika ada kebencian itu, maka itu menandakan hati kita tidak sedang baik-baik saja, lagi bermasalah hati kita. Dan ini akan merusak segalanya. Saya mulai dari kebencian dulu ya. Kebencian yang menimpa hati itu sehingga menimbulkan permusuhan, ya, itu akan menyebabkan musibah bagi seorang hamba Allah. Betul tidak? Betul? Baik. Apa musibahnya? Ayo, disebutkan aja. Dendam, hati itu nggak tenang. Betul. Hati itu tidak tenang. Satu, betul. Gelisah, was-was, betul. Terus apa lagi? Musibah apa lagi yang menimpa? Hilangnya keberkahan karena kebencian. Kita pasti akan menjaga jarak atau tidak? Ini namanya merenggangkan hubungan tali silaturahmi. Kelas berkah pasti dicabut sama Allah. Gak bisa tidur. Dia pikiran terus. Karena kesel dia gitu ya. Gak tenang, gelisah, gak bisa tidur. Itu efek dari kegelisahan dan ketidaktenangan. Baik. Tapi yang saya tunggu sebetulnya bukan itu sebetulnya. Yang saya tunggu permusuhan itu akan menyebabkan kemudian amal yang kita kerjakan, ya, itu menjadi tidak ada nilainya, tidak ada guna. Dan ini musibah yang sangat besar. Iya. Kalau seseorang kemudian karena kebenciannya kemudian melakukan permusuhan, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW bahwa catatan amal itu setiap hari Senin sama Kamis itu diangkat sama Allah. Malaikat mengangkatnya, laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa Nabi itu suka puasa Senin, karena beliau bilang, saya suka ketika diangkat catatan amal ini saya dalam keadaan berpuasa. Ya. Tapi kemudian kalau ada di antara hamba Allah yang di hari Senin sama Kamis ini masih bermusuhan dengan saudaranya, mau itu kerabat atau bukan, maka kata Allah kepada para malaikatnya, amdhira hada, tangguhkan dua orang ini yang bermusuhan. Ya, apapun kebaikan yang mereka lakukan atau bahkan dosa yang sebetulnya Allah akan ampuni di hari itu. Karena dalam hadisnya disebutkan Allah di hari Senin sama Kamis itu mengampuni setiap hamba yang tidak menduakan Allah, ya, dan kemudian tidak ada permusuhan. Tapi kalau punya permusuhan, kata Allah, tangguhkan, jangan diampuni juga. Sampai kapan? Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yastaliha, sampai berdamai. Sekarang musuhannya 20 tahun. Berarti 20 tahun udah tertahan sudah. Harusnya hidupnya senang, berkah, banyak kebaikan, ya.
Karena amalan itu kalau diterima dan dibalas sama Allah akan datang kebaikan yang lain. Itu pasti. Ini enggak. Dan semua itu karena kebencian yang ada dalam hati yang menyebabkan permusuhan. Ini musibah bukan? Musibah besar ini. Besar. Ya. Dan kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Abu Daud, kata Rasulullah begini. Kalau seseorang itu bermusuhan, ya, bermusuhan sampai 1 tahun atau lebih, jadi 1 tahun dan lebih dari 1 tahun, maka dosanya di sisi Allah itu kasafki dami, seperti menumpahkan darah saudaranya. Jadi seperti membunuh dia dosa. Ya. Jadi dua-duanya nih nggak mau damai nih. Nah, masing-masing menanggung dosa apa? Dosa pembunuhan saudaranya meskipun dia tidak membunuh. Yang satu damai, yang satu enggak, gimana? Oh, yang nanggung adalah yang tidak mau damai. Yang tidak mau. Ya, kalau yang mau damai selesai masalahnya. Makanya kalau musuhan itu siapa yang terbaik? Yang mau damai. Yang lebih dulu Mau damai. minta maaf dan ingin perdamaian, meskipun tidak dimaaf. Tidak mau yang Ya, orang yang padahal dia yang salah tapi dia yang tidak mau memaafkan, misalkan. Ya, tapi yang terbaik adalah yang minta dan mau damai, damai. Itu baru satu tuh. Dari keburukan hati, dari tanda kerusakan hati yang akan mendatangkan bala dan musibah bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru satu dan masih banyak keburukan-keburukan hati yang akan menghancurkan agama, yang akan menghancurkan kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian rahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan seperti ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh seseorang, ya, ayyun nasi afdal, manusia seperti apa yang paling afdal? Jadi manusia terbaik itu yang seperti apa? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu saduqil lisan. Yang paling afdal itu adalah manusia yang saduqul lisan. Saduq itu artinya jujur, sangat jujur lisannya. Bukan tukang bohong. Bukan tukang bohong. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan hadis. Tidak bohong itu atau jujur itu mudah atau sulit? Nah, yang bilang sulit, kenapa sulit? Pak, Bu, saya ulangi lagi pertanyaannya. Jujur itu mudah atau sulit? Kok berubah jawabannya? Tadi sulit. Anu lagi sekali lagi. Bohong itu mudah atau sulit? Jujur itu mudah atau sulit? Iya, dia masih ada kebimbangan. Jawabannya tidak ada kesulitan dalam perbuatan jujur. Di mana letak kesulitan? Gak ada. Tinggal mengungkapkan apa ada. Udah selesai. Tapi kadang-kadang gak bisa apa adanya. Oke, syariat itu tahu sifat anak Adam, sifat hamba Allah. Makanya Nabi sudah mengabarkan, boleh bohong, tapi hanya dalam 3 apa? Ini sudah pernah kalau nggak salah. Ya benar, betul ya? Iya, ini pasti diingat ini kalau boleh bohong. Terutama bapak-bapak tuh. Yang ketiga tuh, wah. Ya, apa yang pertama apa? Islahu dzatil bain. Ketika mendamaikan 2 orang yang berselisih. Boleh bohong. Ya. Yang kedua ketika apa? Perang dulu. Ini langsung to the point. Perang dulu, ya. Dalam perang, karena perang itu tipu daya. Boleh kita mengakali musuh meskipun harus berbohong. Nah, yang terakhir baru apa? Suami berbohong kepada
istri, tapi ada tapinya. Apa tapinya? Untuk menyenangkan perasaannya, menjaga perasaannya. Ya. Tapi yang terakhir ini kayaknya yang banyak diamalkan kayaknya. Banyak. Ya, kalau diamalkan pun nggak apa-apa, banyak diamalkan nggak apa-apa, asal tujuannya benar. Tapi selain ini nggak ada. Ya, selain ini nggak ada. Karena kunci kebaikan dalam agama ini adalah salah satunya ketika kita jujur. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu menuntun seseorang kepada kebaikan. Ingat, orang kalau suka bohong itu tidak mungkin soleh. Gak mungkin. Ya, apapun alasannya. Ya, gimana ya? Pokoknya bohong itulah banyak menyelamatkan saya lah. Bohong aja bohong. Gak apa-apa. Itu dipastikan sama syariat, gak mungkin jadi orang benar, itu gak mungkin. Karena orang itu hanya akan jadi benar ketika apa? Sidq, jujur. Karena kejujuran itu membimbing orang kepada bir itu perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan perbuatan baik akan menggiring seseorang kepada surga. Sebaliknya kata Nabi, ya, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong itu pasti menyeret seseorang kepada perbuatan maksiat. Itu pasti. Kalau nggak ada alasannya, itu pasti fajir. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Wa innal fujura, dan kefajiran itu akan menggiring seseorang masuk ke dalam neraka. Makanya manusia terbaik itu sifatnya bukan pembohong, tapi jujur. Jujur apa? Lisannya. Karena kejujuran itu akan tergambar jelas di mana? Di lisan. Orang jujur itu bisa dipegang apanya? Ucapannya. Ya, baik. Itu satu. Manusia terbaik. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, mahmumil qalb. Yang kedua itu adalah pemilik hati yang mahmum. Para sahabat ketika dengar kata mahmum, itu bertanya kepada Rasulullah SAW, alimna saduqal lisan. Ya Rasulullah, kami tahu makna saduq al-lisan. Lisan yang jujur kami tahu, faham lah maksudnya. Tapi mahmumul qalbi itu apa? Jadi para sahabat pun nggak tahu apa maksud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi begini. Dan ini yang ingin Anda sampaikan, ini berkenaan dengan hati. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mahmumul qalb itu adalah at-taqiyyu an-naqiyyu. Hati yang mahmum itu adalah hati yang pertama itu adalah yang bertakwa kepada Allah. Dan ciri takwa yang sangat penting itu adalah hati senantiasa takut kepada Allah sehingga dia berusaha terus menerus taat. Itu bertakwa namanya. Kan selama ini kita menjelaskan, mendefinisikan takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu tidak salah. Tapi itu buah dari rasa takut kepada Allah. Karena kalau orang tidak takut sama Allah, dia nggak akan menjalankan syariat. Nggak akan. Ya, kalau dia menjalankan syariat bukan karena takut kepada Allah, dipastikan dia menjalankannya tidak benar. Iya, karena ciri ketakwaan yang sangat-sangat kuat itu takut, khauf. Orang kalau sudah takut mempersiapkan dirinya, betul nggak? Kita kalau mau ujian takut, khawatir gitu ya, ngapain kita? Belajar atau?
Iya kan, sibuk mempersiapkan diri. Ya. Kemudian kita takut mau dihukum. Apa yang kita persiapkan? Ini gak pernah dihukum kayak semua itu. Nah, kalau tahu nih, wah ini pulang ke rumah, anggaplah kita masih kecil, pulang ke rumah, wah ini kita bakal disidang. Takut kan, khawatir kan? Terus apa yang kita persiapkan? Hah? Alasan? Atau kalau kita sadar kita salah, kita mempersiapkan apa? Pembelaan diri. Pembelaan diri. Atau kemudian berjanji untuk memperbaiki Kesalahan. Udah, pokoknya agar hukuman ini gak berat-berat amat atau bahkan dimaafkan. Betul tidak? Begitu juga semestinya orang yang bertakwa kepada Allah. Iya. Yang akan kita hadapi nanti ini bukan bapak, bukan ibu, bukan kakek, bukan nenek, bukan guru, bukan dosen, bukan presiden, bukan raja. Tapi rajanya di raja, pemilik semesta alam Allah. Lantas bagaimana bisa kemudian kita datang tidak melakukan persiapan apapun dan tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi? Aman, tenang, tenang. Malam bisa tidur tenang, wala hatta sholat malam. Padahal dia tidak tahu masuk neraka kah atau masuk surga kah. Makanya manusia terbaik itu yang taqi, yang selalu khawatir, takut dan mempersiapkan diri. Yang kedua kata Nabi, manusia terbaik itu hatinya naqi, bersih. Bersih, bersih dari apa? Nabi menyebutkannya. La itsma fihi. Gak ada dosa. Oh mungkin ada yang mengatakan, oh bagaimana mungkin? Kita kan pendosa. Mungkin kalau kita setiap kali berdosa kemudian membersihkan hati kita dengan tahu sampai kita dijemput sama Allah dengan ajal. Ya, oleh Allah dijemput dengan ajal. Meninggal dalam keadaan kita sudah membersihkan hati kita dari dosa dengan taubat. Ya. Kemudian kata Nabi, la baghya. Gak ada kezaliman di dalam. Ya, gak ada kezaliman. Kadang manusia itu ya, maksiat jarang atau bahkan jauh dari maksiat, tapi hatinya zalimnya luar biasa. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Setelan itu ahlu masjid, tapi hatinya jahat, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Ini namanya baghyun, kezaliman. Sukanya lihat orang sukanya menimpakan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Meskipun di sisi yang lain dia berusaha taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, la hasad. Hati yang bersih itu gak ada hasad. Dan hasad itu cirinya apa Pak? Ciri hasad itu apa? Hah? Tidak suka melihat kenikmatan orang. Alhamdulillah, sayyiban nafi'ah. Hujan juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan hanya nggak suka, kalau orang hasad itu berharap kenikmatan orang hilang. Itu hasad. Sekedar menginginkan kenikmatan seperti orang lain itu nggak dosa. Iya, nggak dosa. Selama tidak berharap kenikmatan orang itu hilang, itu nggak dosa. Ya hanya sekedar pengen, itu namanya ghibthah. Ada istilah para ulama itu disebutnya ghibthah. Jadi kalau cuma pengen gak ada masalah. Yang penting tidak berharap itu hilang dari saudara. Kadang-kadang kita kalau lihat orang lain senang, itu harusnya yang senang saya, bukan dia. Yang lebih pantas senang saya. Ya. Kenapa dia yang senang terus?
Ini hasad. Tapi kalau berharap, saya andaikan saya senang seperti dia, ini boleh, tidak ada masalah. Ini boleh. Apalagi kalau menginginkan kenikmatan agama seperti dalam hadis. Ketika Nabi mengatakan tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. 1, ingin kenikmatan seperti orang yang punya ilmu, hafal Al-Quran, dan kemudian membaca Al-Quran siang dan malam. Artinya sering dia baca Al-Quran. Atau yang kedua, yang diberikan harta sama Allah dan kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah siang dan malam. Pengen kayak dia. Itu hasad yang terpuji. Itu namanya ghibtah. Jelas sampai di sini ya? Nah, kayaknya kalau kita ditanya, mana yang sering muncul di antara yang sudah disebutkan tadi? Maksiat, zalim atau hasad? Mana yang paling sering? Kayaknya hasad memang. Ya, kenapa? Karena hasad ini dosa pertama di antara dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah. Oleh siapa? Iblis. Hasad sama siapa? Adam alaihissalam. Gak terima. Ya. Nah, yang terakhir, Masya Allah, ada yang bunyi. Di sini, bukan? Oh, udah selesai. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW itu adalah la ghillah. Tidak ada kebencian. Hati yang bersih itu adalah hati yang tidak benci sama siapa. Dan Nabi Muhammad SAW pernah memastikan seorang sahabatnya ahlul jannah, yang ternyata penyebabnya apa? Ini kisahnya sering kita dengar. Masuk masjid 3 hari, kata Nabi, ahlul jannah. Kalian pengen lihat ahlul jannah, lihat orang ini. Masuk dia lagi, masuk dia lagi, masuk dia lagi. Ini ahlul jannah, kata Nabi. Salah seorang sahabat penasaran, nginap, pura-pura sedang ada masalah dengan ayahnya atau apa, nginap di situ 3 hari, dicek, malam nggak bangun, siang nggak puasa, sunnah, sholatnya biasa aja, ke masjid doang. 3 hari ditanya. Dan saya ingin menambahkan faedah, orang kalau bertamu di rumah kita, itu sunnahnya baru ditanya setelah 3 hari. Nginap deh 3 hari baru ditanya. Kalau kita kan belum nginap aja ditanya mau ngapain. Hah? Ada apa nih tumben kok datang ke rumah saya? Ya. Tapi kalau dalam Islam enggak. Ini sebetulnya kebiasaan orang Arab. Jahiliyah itu seperti ini. Ada yang bertamu ke rumahnya, nginap, enggak ditanya mau ngapain. Sampai 3 hari kasih makan, dikasih tempat tidur. 3 hari baru mereka bertanya, ada hajat datang ke sini? Ada keperluan? Oh, kalau kita kan udah diusir 3 hari nggak pulang-pulang. Ya, kalau nggak suaminya, istrinya bilang sama suaminya, ngapain teman kamu di sini 3 hari? Ya. Atau saudara sekalipun kan, ini ngapain 3 hari tumben-tumbenan nginap di sini? Tapi begini, 3 hari baru sahabat ini bertanya, yang sedang diselidiki ini bertanya, ini kamu kok sampai 3 hari tuh ada sesuatu kah? Sampai 3 hari ditanya, baru bertanya. Maka dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang menyelidiki sahabat ini. Sebetulnya saya nggak ada masalah apa-apa sebetulnya. Cuman saya melakukan ini semata-mata ingin memastikan, karena Nabi itu memastikan engkau ahlul jannah. Sedangkan engkau ini bukan sahabat yang kami kenal baik. Maksudnya bukan orang terkenal di tengah para sahabat. Saya penasaran kok bisa. Saya ingin tahu amalan apa yang membuat dirimu menjadi ahlul jannah. Maka kata laki-laki ini, kama tara, sebagaimana yang kau lihat. Sebagaimana begini-begini aja. Setiap hari keseharian saya begini. Kita mungkin lebih banyak ya. Ya mungkin sebelum tidur witir, atau tengah sepertiga malam terakhir mungkin segala macam. Puasa sunnah rajin, Senin Kemis, Daud dan seterusnya, Ayyamul Bid dan seterusnya. Dia enggak. Tapi kalaulah ada, maka kata beliau,
saya tidak pernah membiarkan ada sedikit pun kebencian di hati saya kepada siapapun di antara kaum muslimin. Jadi kalau ada masalah atau apa menimbulkan ghil, kebencian dalam hatinya, itu langsung dihilangkan semua. Dan saya tidak pernah hasad kepada siapapun. Kata Abdullah bin Amr bin As, hadzal ladzi yuballighuka al-jannata. Ini yang membuatmu sampai ke surga. Terus kata beliau, hadzal ladzi ma la nuti, dan inilah yang kami enggak sanggup. Maksudnya kalau kami, beliau sendiri itu masih bergulat dengan perasaan, dengan hatinya. Tapi beliau ini yang kata Nabi ahlul jannah, itu betul-betul membersihkan hatinya dari, bayangkan coba, masuk surga padahal amalannya karena apa? Karena hati yang bertakwa dan bersih. Nah pertanyaannya sekarang, sanggupkah kita melakukan ini? Jemaah harus sanggup. Insya Allahnya sebentar. Ini insya Allah Indonesia atau insya Allah? Ya, insya Allah itu bukan untuk membalut atau mengobati keraguan, bukan. Insya Allah itu ketika kita yakin, maka kita katakan apa? Insya Allah. Menyerahkan kepastiannya kemudian kepada Allah. Tapi dalam hati kita yakin. Jadi kalau misalkan insya Allah bisa, maksudnya saya bisa dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan harus, betul seperti yang dikatakan, harus begini. Agar kita kemudian selamat di dunia dan kelak di akhirat. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, ini dalam suatu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi itu ngasih nasihat begini sama kita semuanya umat Islam. La tahasadu, kata Nabi, jangan hasad. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya, kadang-kadang begini, berhadapan seperti biasa saja, tapi hatinya bertolak belakang. Apalagi kalau yang terang-terangan, kamu ke barat, saya ke timur, saya nggak akan pernah searah sama kamu. Ini namanya tadabur. Dan ini larangan, terlarang, tercela di dalam Islam, nggak boleh. Ini merusak hati. Ya, apalagi semakin dekat hubungan kita satu sama lain, semestinya kita saling apa? Coba, misalkan saya kasih contoh, suami istri. Suami istri itu harus sejalan atau boleh bertolak belakang? Ya, kenapa? Tadi jawabannya ijma nih. Alasannya kenapa kok harus satu frekuensi sejalan? Kenapa? Jamaah, kenapa? Karena ketika seseorang itu sejalan, itu menunjukkan hati mereka bersatu. Dan itu perintah Allah dan Rasulnya. Allah membenci perpecahan, Allah membenci permusuhan. Dan ketika seseorang sanggup bersama-sama, apapun yang terjadi di antara mereka, itu menunjukkan hatinya bersih dari kebencian. Ya, makanya harus sejalan. Semakin dekat hubungan, baik itu pernikahan, darah, seterusnya, semestinya semakin apa? Semakin dekat terusnya. Jika hati mereka itu bersih, hati-hati mereka selamat dari keburukan.
Makanya jangan dianggap remeh perkara ini. Dan di akhir hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Wa kunu, jadilah ibadallahi ikhwana. Wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian itu bersaudara. Iya, bersaudara. Apalagi yang memang dari awal mulanya sudah saudara. Jadi sama muslim yang gak punya hubungan darah saja kita harus jadi, apalagi sama saudara. DNA-nya sama, ayah ibunya sama. Dan semata-mata ini akan menggambarkan apa? Baiknya hati seseorang. Makanya ketika ada kebencian dan seterusnya, dan ini berlaku umum kepada siapapun, kepada sesama muslim, kepada karib kerabat dan seterusnya, maka kita harus khawatir. Kenapa? Ini menandakan hati kita tidak baik, hati kita buruk. Dan hati yang seperti ini akan menjumpai hukuman ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anehnya, Bapak Ibu sekalian rahmatan Allah, banyak di antara hamba-hamba Allah itu lebih memilih untuk memelihara daripada menyelesaikan, menghilangkan. Iya. Ini manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang menjadi wali-walinya syaitan, atau syaitan menjadi wali-walinya mereka. Allah ta'ala alam, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Di perjumpaan ini yang bisa saya sampaikan insyaallah ta'ala. Ya, akhir perjumpaannya bisa diisi insyaallah ta'ala dengan tanya jawab jika ada. Nah, Silahkan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah untuk bisa bertanya jika ada hal yang menjadi pikiran pertanyaan. atau Nah, pertanyaan. silakan. Tafadhol. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mohon izin Ustadz. Tadi melihat ceramah dari Ustadz mengenai hati ya Ustadz khususnya. Ini kalau saya lihat, kalau ada sahabat saya misalnya yang memang dia menzolimi, kemudian tadi kan Ustadz bilang harusnya dia minta maaf gitu. Tapi kalau misalnya dalam case ini adalah dia minta maaf dalam tanda kutip kemudian maksa, oke, kita maafkan, terus sudah itu terulang kembali dan tetap minta maaf. Tetap meminta maaf dengan inginnya dimaafkan supaya dianya bebas, tapi kitanya yang masih belum merasa ini tetap berulang gitu ya Ustadz. Itu satu Ustadz, mungkin hukumnya gimana ya Ustadz ya? Itu satu Ustadz. Yang kedua, tadi Ustadz bilang yang tidak benar adalah apabila hatinya itu tidak mau memaafkan sesamanya. Tapi kalau misalnya hatinya kecewa dengan sesamanya, apakah sama dengan tidak memaafkan Ustaz? Mohon arahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama begini, aturannya di dalam Islam, ketika ada yang meminta maaf memang kewajiban, bukan pilihan, tapi kewajibannya adalah memaafkan. Kewajibannya apa? Memaafkan. Tapi ini tidak berarti kemudian dengan memaafkan itu sakit hati di dalam dada kita ini kemudian bisa hilang begitu saja. Dan jika ini yang terjadi, maka ini dimaafkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu ketika didatangi oleh Wahsy itu yang membunuh pamannya, kakak sepersusuannya, itu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kan Wahsy yang menusuk dadanya, menombaknya dari jauh. Dan kemudian dalam beberapa riwayat yang lemah, itu dadanya dibelah, jantungnya dikeluarkan dan seterusnya. Lemah sebetulnya riwayat. Tapi intinya dialah yang membunuh Hamzah. Tapi kemudian di akhir hayat Nabi Muhammad SAW itu, sebelum 1 tahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat, Wahsy datang masuk Islam. Kan bisa dibayangkan perasaan Rasulullah SAW seperti itu. Datang kepada beliau laki-laki yang bisa dikatakan paling dibenci Rasul sebelumnya. Karena apa? Karena membunuh pamannya sendiri yang sangat dicintai oleh beliau. Tapi kemudian berhadapan dengan Rasul ingin masuk Islam.
Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Yang pertama, Islamnya diterima, keislaman. Yang kedua, Nabi mengatakannya, aku maafkan apa yang pernah engkau lakukan kepada paman. Tapi kata Nabi, jangan sering-sering kelihatan. Itu isyarat apa? Sering kelihatan bagaimana? Nabi nggak siap. Jangan dekat-dekat Nabi. Jangan terlalu sering memperlihatkan wajahmu, kata Nabi, di hadapanku. Itu tanda apa? Ada bekasnya di dalam dada Rasulullah SAW. Tapi dimaafkan tidak? Maka itu nggak salah. Itu menunjukkan tidak salah. Tapi ketika dia minta maaf, meskipun mohon maaf ya, kalau bahasa saya mungkin kurang tepat, nyebelin. Salah, diulang, maaf. Dia tahu nih, ini mah gampang maaf ini. Dia minta maaf lagi. Terus ditolimi lagi, kita minta maaf lagi. Tetap kewajibannya maafkan. Tapi kemudian kita memilih untuk misalkan, udahlah jaga jarak aja nih sama orang ini. Seperti Nabi minta Wahsy jaga jarak, itu boleh. Maka saran saya, kalau jumpa sama orang seperti ini, jaga jarak aja. Tapi jangan diputuskan hubungannya. Kalau ketemu tetap sapa segala macam, jangan dimusuhi. Tapi udahlah jauh-jauh aja lah. Ya, dia ada di pojok, kita di pojok sana. Ya, tapi kalau papasan, gimana, sehat, alhamdulillah, udah selesai. Ya, meskipun orang bilang basa-basi, terserah, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tetap menunjukkan kita masih menjalin hubungan dengan dia. Ya, jadi jelas insya Allah sekarang. Baik, barakallahu fiik. Subhanallahnya itu dialami oleh Nabi kita sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Dan itu manusiawi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, silakan Allah. Silahkan yang lain. Saya biasa bertanya. Oh, ada lagi satu lagi Ustaz. Oh, yang kedua apa? Gak apa-apa, langsung aja. Nah, afwan. Yang kedua apa? Izin Ustaz, yang tadi saya sampaikan, kalau tadi kan Ustaz bilang kalau misalnya yang salah itu tidak memaafkan sahabatnya misalnya. Oh, iya. Kalau misalnya dia kecewa dengan sahabatnya, apakah sama dengan tidak Oh enggak, ya seperti Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi masih ada perasaan kamu yang membunuh paman saya. Gitu. Makanya jangan sering-sering kelihatan, karena sebagian ulama mengatakan Nabi tidak ingin kemudian ketika melihat wajah Wahsy, rasa sakit hatinya muncul kembali dan terus kembali kepada Wahsy. Karena betul-betul Rasulullah SAW itu terpukul dengan kematian Hamzah ketika perang Uhud. Dan kenyataannya beliau harus berhadapan dengan pembunuh Hamzah dan kemudian masuk Islam. Itu nggak mudah buat Rasulullah SAW. Ya, tapi Nabi tetap, Nabi memaafkannya, Nabi menerima keislamannya. Namun Nabi menjaga perasaannya dengan cara apa? Meminta agar Wahsy tidak terlalu dekat-dekat. Ya, sana aja. Ya, dekat aja. Fadhil, barakallahu. Ya, nah, oh ya. Silakan. Mami mau tanya. Enggak. Ada lagi yang lain yang bertanya, silakan. Ya sih, nggak nanya sih. Rasanya banyak yang ingin ditanya Ustaz. Mungkin Pak Dokter mungkin ada yang bertanya. Saya yang bertanya. Ya, silakan. Saya mungkin agak nyimpang Ustaz dari tema ya Ustaz. Saya ini kan kadang-kadang bekerja ataupun ini bepergian, mungkin dengan teman sekantor ataupun apa. Nah kadang-kadang ya kami dalam segrup itu ada banyak perempuan, banyak laki-laki dalam satu mobil, ikhtilat mungkin ya Ustaz ya dalam bahasa kita. Iya. Nah apakah apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Itu Ustaz. Nah, saya mau tanya dulu sebelum saya jawab. Saya mau tanya dulu ya. Hukum ya, pergi bersama-sama perempuan yang bukan mahram dalam perjalanan itu apa? Misal teman kerja misalkan, meskipun semobil ya, misalkan yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Tapi hukum pergi bersama-sama dalam satu perjalanan dinas, anggap seperti itu. Ini hukum syar'i ya, maksud saya. Itu apa hukum? Kita harus perjelas dulu apa hukum. Mubah. Baik, kita ambil mubah pendapatnya, mubah. Saya sekarang ingin bertanya, yang menjadikan itu mubah apa? Kan harus ada alasannya, bahwa sesuatu itu boleh, tidak boleh itu karena alasan. Nah, mubah itu berarti boleh.
Nah, yang membolehkannya itu apa? Oh, kalau ada mahramnya. Tapi kalau nggak ada mahramnya gimana? Ini kan bicara tidak ada mahram. Teman laki-laki, teman perempuan, tapi satu kendaraan. Satu kendaraan. Jadi dan dekat gitu, maksudnya dalam satu kendaraan posisinya berdekatan sekali. Tapi perjalanan dinas. Silahkan dijawab. Hukumnya apa? Jawabannya ada satu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu kemudian bersafar tanpa ditemani mahram. Baik itu perjalanan sehari semalam atau 3 hari, kata dalam riwayat hadisnya disebutkan seperti intinya tanpa mahram, kata Nabi apa? Tidak halal. Sepakat Pak? Nah sekarang kita bicarakan hukum kemudian bareng-bareng dalam satu kendaraan berdekatan itu apa? Kalau perjalanannya tidak boleh, ya, dan kemudian dekat sekali, hukumnya apa? Posisinya? Wah enggak, bahasanya enggak gitu. Ya bahasanya mungkin enggak ekstrim seperti itu ya. Tapi boleh atau tidak? Apalagi misalkan duduknya sebelahan, karena nggak ada tempat pilihan lain nih. Semobil, wah yang ini nggak mau di belakang, ya mau nggak mau kepaksa saya harus di belakang, sedangkan di belakangnya teman perempuan misalkan. Boleh tidak sebelahan langsung? Ya darurat gitu. Iya. Kalau darurat itu berarti ada madharat yang besar jika tidak dilakukan. Itu boleh. Ya. Nah, mungkin tadi ada yang nyeletuk naik angkot. Ya naik angkot juga harus dilihat memang. Kalau posisi duduknya harus bersebelahan dengan yang bukan mahram, maka yang lebih baik apa? Tidak naik. Kalau secara syariat, iya. Kalau secara syariat tidak naik, betul. Kecuali kalau nggak naik nih, saya mati nih. Atau anak saya ini akan menghembuskan nafas terakhirnya karena bawa anak sedang ngos-ngosan misalkan. Tapi kalau tidak. Ini bicara syariat. Bicara syariat. Nah sekarang saya bertanya lagi sama Pak Dokter. Kalau begitu gimana Pak Dokter? Pertama, perempuannya tidak boleh safar tanpa mahram. Yang kedua, berdekatan. Jadi perjalanan itu boleh atau tidak? Baik, insya Allah Pak Dokter bisa menentukan. Ya, bisa menentukan. Sebisa mungkin kita menghindar dari yang seperti ini. Kalau kita berbicara keselamatan akhirat, agama kita, maka harus dihindari. Ini bukan berarti Islam ini agama kaku, tidak. Tapi justru Islam ini agama yang menjaga kehormatan hamba-hamba perempuannya secara khusus. Karena bukan rahasia lagi jamaah rahmatillah Allah, betapa ikhtilat atau tidak ada batas dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan itu penyebab terjadinya perzinahan yang merajalela. Iya, itu kenyataan, kita nggak bisa bohong. Semua itu diawali karena apa? Karena kedekatan interaksi, naik mobil bareng, perjalanan bareng, di kantor bareng, mejanya seberangan atau bahkan sebelahan, itu penyebab zina. Oh Ustaz nggak bisa pukul rata, bukan pukul rata, kebanyakan. Dan itu fakta kan? Itu fakta loh. Kita nggak bisa nutup mata, itu fakta. Bahwa terlalu banyak perzinahan yang terjadi gara-gara ikhtilat. Maksudnya berinteraksi tanpa batas. Betul tidak? Makanya sama syariat nggak boleh, supaya kehormatannya terjaga. Iya. Saya kasih satu cerita nih, satu kisah nyata. Singkat saja. Kalau ini konteksnya memang bukan ikhtilat di kantor, tapi di rumah antara ipar, adik ipar sama kakak ipar. Singkat cerita, jadi si wanita ini menghubungi saya via WA dan mengatakan begini, Ustadz, saya punya dosa besar sama suami saya. Saya tanya apa? Saya berzina. Iya, ini terjadi nyata. Berzina katanya. No, saya bilang segala macam lah, saya nasihati seterusnya.
Cuman yang jadi masalah Ustadz, yang menzinahi saya ini adalah adik suami saya sendiri. Apa penyebabnya? Penyebabnya, laki-laki ini, suaminya ini kerja di luar kota. Nah, di rumah dia menugaskan adik laki-lakinya yang masih SMA untuk menemani istrinya dan menjaga keponakan-keponakan. Ini perempuan beranak 3 nih. Awal mula gak ada apa-apa Ustaz, gak ada apa-apa, berjalan normal, berbulan-bulan normal, saling menjaga satu sama lain. Tapi karena terlalu sering berjumpa di rumah, naudzubillahi min dzalik, maka adik ipar saya ini menggoda saya dan saya tergoda. Dan perzinahannya terjadi berkali-kali. Islam itu sudah ngasih tahu jangan. Dan Nabi bahkan mengatakan alhamu mautun. Yang namanya ipar itu adalah kematian. Maksudnya dia bisa mendatangkan madharat yang menyakitkan seperti kematian. Makanya nggak boleh. Nggak boleh. Kembali kepada kasus tadi, sama. Jangan banyak interaksi. Kenapa? Kalau banyak interaksi, maka kemungkinan terjerumus ke dalam maksiatnya besar. Makanya dibatasi sama Allah, jangan berduaan saja, jangan. Kata Nabi, berduaan itu yang ketiganya setan. Itu dipakai bercandaan tuh. Ajak temen kalau begitu. Ya. Jangan duaan supaya yang ketiganya bukan saya, tapi manusia. Ini dalil dipakai main-main, kan nggak boleh. Ya. Dan semua keburukan itu akan terjadi ketika kita menyelisih tuntunan. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Dokter, ya insya Allah Pak Dokter sudah bisa menentukan seperti apa. Ya Pak Dokter, barakallahu fiik. Dan yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan hawa nafsu saya, tidak, pendapat pribadi saya tidak, tapi ini pendapat Rasulullah SAW. Ini adalah yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, silakan kalau bertanyakan saya. Silakan. Pak Ibu masih nggak jelas. Kalau darurat boleh nggak? Masalah tadi darurat nggak? Iya, kalau darurat, tinggal dilihat darurat itu seperti apa. Darurat itu adalah perkara yang kalau tidak dikerjakan akan mendatangkan madharat yang bisa menghilangkan nyawa kita, harta kita. Seperti orang kelaparan di tengah hutan. Lapar, kalau nggak makan apa? Mati. Lewat babi, kucur babi. Babi haram tidak? Haram. Tapi kalau lagi kelaparan seperti itu, bukan halal, tetap haram, tapi diberikan rukhsah. Yang kita lupa tuh begini, seakan begini. Kalau lagi kepepet, lagi darurat, yang haram itu boleh. Sehingga misalkan kalau babi, ya babi 1 ekor disikat semuanya, enggak. Tapi dimakan yang mencukupkan untuk menghilangkan madharatnya. Jadi laparnya hilang, selesai, berhenti. Atau khamr nih, kehausan yang luar biasa, kalau nggak minum mati. Ada khamr. Maka khamr batasan yang dibolehkan adalah yang menghilangkan madharatnya. Nggak sebotol, kelok sebotol. Wah, darurat. Enggak gitu, ya. Maksud saya, Ibu, kalau memang madharatnya besar, boleh. Tapi jika tidak, maka tidak. Ini naik angkot tuh misalnya, kita mau naik angkot betul laki-laki sebelahnya. Iya, maka pilih angkot yang lainnya. Atau kalau memang urusannya tidak terlalu mendesak, urungkan saja dulu. Urungkan saja. Nggak ada tempat duduk lain lagi. Naik yang lain. Tunggu saja. Nah, apalagi punya cucu, punya anak yang siap mengantarkan. Ya, itu anterin. Beres masalah. Jadi kalau ibu semestinya nggak darurat, nggak ada alasan Yang darurat. tua mah nggak apa-apa. Ya.
Orang tua nggak apa-apa. Hah? Tetap orang tua. Oh, tetap juga. Iya, beruntungnya ibu punya pasukan yang banyak. Tinggal pilih yang mana suruh nganterin. Iya, telepon, antarkan mama ke ini, udah selesai. Saya bu, ibu saya itu masih pengen naik angkot, ibu saya. Iya. Jadi kalau kemana-mana takut ngerepotin saya. Iya, nggak mau mengganggu ngerepotin. Betul. Nah, saya bilang sama ibu saya sering juga ada kajian ada apa, saya cancel buat nganterin ibu saya. Karena bagaimana bisa anak membiarkan ibunya yang sudah sepuh naik angkot? Itu kalau buat saya nggak masuk akal. Kalau saya mengganggu anak, nggak mau mengganggu. Nah, anak-anaknya jangan dihalangi dari pahala ibu. Iya, anak-anaknya kasih pahala dengan ditelepon. Nah, jangan tanya sibuk. Kalau sibuk mau sibuk semua orang. Nah, anterin mama. Udah gitu aja, wajib. Ya, kasihan gitu, kasihan. Buya udah siap nih, udah siap. Iya. Ibu mah begitu, selalu kasihan sama anaknya. Betul. Nah, ya apapun lah, pokoknya yang paling aman itu adalah tetap diantar mahram. Itu yang paling aman. Ya. Apalagi keluarga besar seperti ini ada cucu, cicit mungkin. Minta aja yang mana. Ya, nak, tolong antar nenek, antar ini. Cucu 17. Oh, 17 apalagi. Buyut, Ya Allah, Pak Balatak ini. Namanya Pak Balatak. Buyut 11. Tuh, buyut 11. Masya Allah. Iya, jujur, saya seperti itu. Jadi nggak bisa. Yang lain silakan. Ya, silakan. Jadi begitu Bu ya. Insyaallah, barakallahu fiik. Silakan. Oh, silakan Pak. Izin Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan, kita mencari ketenangan ya Ustaz ya. Dan biasanya ketenangan itu bisa diidentikan dengan ya kita mencari apa ya, mungkin menghindar gitu ya. Menyendiri. Menghindar atau Menyendiri mungkin. mengurangi Konfrontasi dengan orang. konfrontasi dengan pihak lain gitu ya. Atau bisa yang tadi Ustadz sampaikan ya, menyendiri gitu ya. Iya. Nah, padahal sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, baginda Nabi saja istilahnya Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tentunya adalah Sayyidul Wujud gitu ya. Iya. Betul. Yang kehidupannya ujian dan cobaannya maha dahsyat gitu ya. Iya. Dan beliau adalah istilahnya tuh tentunya dalam kehidupannya itu menghadapi ujian, musibah dan sebagainya Yang berat. sangat berat sekali gitu ya. Dan tidak ada bandingnya dibandingkan kita mungkin ya. Betul. Dan yang tadi Ustadz sampaikan, sebetulnya kita kan tidak mencari ketenangan tapi dengan menghindar ya. Iya. Nah, mungkin ada kiat-kiat dari Ustadz gitu ya. Bagaimana kita bisa mencontoh uswah dari baginda Nabi tadi gitu ya, yang ujiannya begitu banyak, begitu berat gitu ya, dan beliau tenang gitu ya. Iya. Nah, kira-kira seperti apa kita ketenangan seperti apa yang kita harapkan gitu ya, sehingga bisa sampai kepada uswah baginda Nabi tadi Ustaz. Nah, Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Yang pertama begitu, yang saya ingin sampaikan dulu bahwa Rasulullah SAW itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa saya ini manusia biasa seperti kalian. Jadi sisi kemanusiaan Nabi itu ditetapkan oleh Allah dan suruh disampaikan oleh Allah ya, oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikannya kepada manusia supaya kita paham bahwa ada sisi-sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Yang membedakan apa? Kata Allah, yuha ilayya. Bedanya saya dengan kalian, saya ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu yang saya ingin pastikan. Sehingga apapun yang dilakukan Nabi, salah satunya seperti tadi, ketika Nabi berharap Wahsy banyak menjauh, itu sisi manusianya
kemanusiaan siapa? Rasulullah SAW. Dan itu contoh bagi kita. Ya. Nah, ketenangan sejati kemudian itu akan muncul dan pasti muncul ketika satu, kita jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Contoh, kita menghindar ketika menghindari konflik. Kenapa kita menghindari konflik? Lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hawa nafsu. Saya sebel aja sama orang itu, saya nggak mau ketemu, enggak. Tapi yang diharapkan apa? Saya kalau ketemu sama dia, pengalaman itu selalu ribut. Padahal saya nggak ngapa-ngapain misalnya. Faktanya seperti itu. Maka menghindar boleh. Dan lakukan karena Allah, maka itu pasti akan mendatangkan ketenangan. Itu pasti. Dalam hidup itu lakukan segalanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sesuatu itu dilakukan karena Allah, maka tidak ada ruang bagi makhluk manapun. Kan yang sering bikin kita kesel nggak tenang itu siapa? Makhluk. Kalau melakukan sesuatu itu mengharapkan sesuatu dari makhluk, itu yang bikin kita kesel. Iya. Maka yang pertama lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tiru Nabi. Kenapa? Karena Allah sudah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya Allah, Nabi itu sudah perilakunya, perbuatannya semuanya adalah contoh yang terbaik dalam perkara apapun. Tiru saja Nabi, maka kebaikan yang akan kita dapatkan itu pasti. Di antara kebaikan itu apa? Kata bukan hanya sekedar menyendiri. Karena banyak orang yang menyendiri justru tidak tenang. Betul tidak? Kalau hatinya nggak beres, nggak bisa tenang. Ya, tahu-tahu loncat saja dari gedung. Iya kan? Ngunci di kamar berhari-hari menyendiri supaya apa? Supaya tenang. Enggak. Nggak bisa tenang sampai hatinya tenang. Sampai hatinya betul-betul pasrah kepada Allah. Sampai hatinya betul-betul tunduk kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Ya. Nah kemudian jemaah rahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan itu harus diusahakan. Harus diusahakan tidak? Harus? Saya mau diusahakan. Ketenangan itu harus diusahakan. Saya mau tanya sekarang. Biasanya kita kalau lagi pengen tenang, secara umum dalam kehidupan dunia ini apa yang kita lakukan? Amang itu apa? Main, healing, jalan. Betul? Demi apa? Demi ketenangan. Pertanyaannya saya sekarang, apakah cara ikhtiar itu menenangkan? Tidak. Balik capek katanya. Sakit kepala, minum Panadol. Ya, capek ini, capek mikir, capek segala macam. Arto CF katanya. Uang habis. Ya, pusing juga akhirnya. Ikhtiarnya salah. Nah, pertanyaan saya sekarang, ikhtiar terbaik, amalan terbaik di dalam Islam yang bisa menenangkan hati dan jiwa kita apa? Mengingat Allah. Makanya Allah bilang apa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dan sebaik-baiknya zikir, di antara sebaik-baiknya zikir apa? Baca Al-Quran. Ini kalau baca Al-Quran aja nggak pernah, gimana mau tenang? Quran itu nggak pernah menjadi sahabat dirinya. HP, WhatsApp, Telegram, Instagram itu yang jadi temannya. Gimana mau tenang? Mau menyendiri ke atas gunung sekalipun, di puncak sendiri duduk lihat lembah tuh, terus difoto dari belakang, kan biasanya begitu. Ya. Inilah puncak ketenangan dalam hidup. Aduh. Yang benar dia di puncak, hatinya gak mungkin tenang kalau dia tidak pernah ingat Allah. Jadi kita ini seringkali salah ikhtiar. Padahal Allah sudah menunjukkan obatnya di dalam Al-Quran. Kalian pengen tenang? Ingat Allah. Karena dengan mengingat Allah itu kalian pasti akan tenang hati. Makanya para ulama itu kalau ditanya bagaimana caranya menenangkan hati, jawabannya rata-rata cuma satu. Zikrullah, zikir yang mana? Baik itu dengan lisan, baca tasbih seterusnya, atau baca Quran. Nah, pertanyaan saya sekarang, berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Coba. Sering mungkin. Hah?
Sekali setahun ketika bulan Ramadan. Taib. Apakah itu sudah ideal? Enggak. Pantas kalau begitu nggak tenang. Lantas yang ideal seberapa sering? Atau minimal lah, batas minimal seberapa ini? Atau minal Quran? 10 hari sekali, salah. 3 hari, salah juga Pak, bukan? Kata Nabi dalam hadis Bukhari itu, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran sampai selesai dalam 1 bulan. Berarti 1 hari? 1 juz. Jadi nggak perlu sebetulnya bikin gerakan one day one juz. Nabi itu dari 1400 tahun yang lalu sudah memberikan ajaran. Baca, hatamkan sebulan sekali. Praktis berarti sehari 1 kelas. Baru hati kita sangat mungkin untuk kalau belum, ya jangan terlalu berharap banyak. Afwan ini panjang lebar Pak ya jawabannya, tapi ini yang diajarkan di dalam Islam, di dalam agama kita yang hanif. Makanya kita jumpai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah manusia yang paling tenang. Iya. Karena hidup mereka itu selalu mengingat Allah dan hati mereka dianugerahkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai sekarang itu memang bacaan kita harus berkurang. Selain Al-Quran itu harus kurang. Harus Al-Quran dulu. Mantan presiden kita yang Allah yarhamahullah ta'ala B.J. Habibie itu dengan segudang kesibukannya, CEO 23 perusahaan bahkan lebih, tidur cuma 2 jam 3 jam sehari, nggak pernah tidak dalam 1 hari tidak menyelesaikan 1 juz bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita beralasan kita sibuk, emang kita lebih sibuk dari beliau. Beliau bilang, saya sama istri saya itu sehari harus 1 juz, harus. Padahal beliau sibuknya seperti itu. Terus gimana? Kita sibuk ngurus anak kita berapa? Gak usah dijawab. Sibuk ngurus suami, emang suami di rumah? Atau suami seharian di rumah? Enggak juga. Suami kerja. Lantas alasan kita apa untuk tidak baca Al-Quran? Iya. Maka jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Ya. Maka kalau kita ingin tenang dalam hidup dunia ini, ya kita harus berikhtiar. Dan sebaik-baik ikhtiar adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Mungkin yang terakhir Pak Dokter. Ada lagi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin untuk nambahin juga Pak Ustaz pertanyaan adik saya. Biasa yang terjadi gitu untuk menenangkan hati itu kalau kita misal berbuat tidak baik itu biasanya kan tidak tenang. Iya betul. Kadangkala ke diri kita tuh kita udah tidak berbuat baik tapi kitanya bukannya nggak tenang tapi biasa-biasa aja gitu. Yeah. Atau itu mungkin apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama hati? Atau futur atau apa gitu. Betul. Nah, Itu saja. Mungkin itu. Oh, Masya Allah. Kalau para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hati yang seperti ini adalah hati yang mati. Karena mayit itu secara fisik dia sudah tidak lagi akan merasakan rasa sakit, betul tidak? Mau ditusuk, mau apa, mau istilahnya dia nggak jerit, bergerak, bergetar, atau menghindar ketika dia akan disakiti, enggak? Nah begitu juga keadaan hati yang mati. Ketika hatinya mati, maka rasa sakit apapun, kesalahan sebesar apapun tidak akan berpengaruh kepada diri. Makanya dia akan biasa-biasa saja, tenang-tenang saja ketika dia berada dalam kesalahan yang sangat besar sekalipun. Persis sama, mohon maaf, ini kiasnya persis sama seperti iblis. Kenapa iblis bisa begitu? Karena hatinya jadi ketika dia tahu dirinya dilaknat sama Allah, akan kekal di dalam neraka, dia minta maaf sama Allah atau tidak? Enggak, karena hatinya mati.
Jadi kedurhakaan sebesar apapun ya santai aja dia. Bahkan justru dia nantang Allah. Ya kan? Oke kalau begitu. Kalau saya dilaknat olehmu, saya juga berjanji akan menyesatkan seluruh keturunannya ini nih, Adam alaihissalam. Sumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah keadaan makhluk-makhluk Allah yang mati hati. Apa solusinya kalau begitu? Hah? Dihidupkan kembali hatinya. Dicas lagi. Hati itu bisa dihidupkan kembali. Dengan cara apa? Pertama, hentikan seluruh penyebab kematian. Orang bisa begitu karena sebab. Hatinya sampai mati itu karena sebab. Bisa kemunafikan, bisa kekufuran, bisa kemusyrikan, bisa kemaksiatan yang sudah melampaui batas. Udah keterlaluan maksiatnya, maka dia akan mati. Overdosis. Ya, orang kalau udah overdosis obat mati tidak? Begitu juga sama hati, kalau udah keterlaluan maksiatnya, mati juga. Yang kata Nabi dalam hadis Muslim itu, kalau hati sudah begitu, sudah hitam legam, tertutup dosa, la yunkiru munkaran wa la ya'rifu ma'rufa. Dia tidak akan mengingkari kemungkaran dan dia tidak akan mengenal kebaikan. Itu keadaan hati ketika dia sudah mati oleh dosa-dosanya. Makanya tobat. Berhenti dari maksiat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian minta kepada Allah agar hatinya kemudian diberikan hidayah, berikan taufik, dan ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kita harus berlindung sama Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita berjumpa sama orang seperti ini, gak usah aneh. Ini orang kok salah tapi kok tenang, maka pastikan hatinya sudah mati. Tapi kalau dia gelisah, itu tanda keimanan di dalam diri, masih ada iman. Ya, karena kata Nabi dalam satu hadis itu, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Orang yang dibahagiakan oleh kebaikannya, dia senang, berbuat baik senang. Tersakiti oleh dosanya, dia tahu dosa, dia mungkin sadar melakukan dosa, tapi tetap di dalam dadanya enggak, aduh, kenapa saya melakukan ini? Maka kata Nabi, pastikan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak ada iman, mati hati. Wallahu ta'ala bisawab. Nah, mungkin itu Pak Dokter. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdullah Amir Maritan. Jazakumullahu khairan. Dan bagi kita semua, mudah-mudahan ya kita berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Allah mencurahkan terus hidayahnya kepada kita. Kita diberikan kemampuan, ketenangan hati menghadapi usia-usia kita saat ini, menghadapi keluarga kita, menghadapi sanak famili kita, semuanya, baik yang ada di lingkungan kita ataupun mungkin dalam kehidupan di luar sana. Demikian saudara yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan lagi kepada kita. Pertemuan kita dikumpulkannya bukan hanya di rumah ini saja. Yang lebih mulia adalah di jannahnya Allah. Kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.